Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Hari ini nih kita mau nyelam ke pertanyaan yang mungkin sering bikin penasaran ya. Siapa sih sebenarnya orang-orang kaya di Amerika? Terutama yang nggak banyak kelihatan gitu. Yang hidden. Iya, yang hidden. Dan lebih penting lagi, gimana sih cara mereka bisa ngumpulin kekayaan sebanyak itu? Nah, sumber kita kali ini dari bab 4 buku Don't Trust Your Gut. Buku ini keren karena pakai data pajak skala besar banget buat ngungkap pola-pola tersembunyi. Jadi, ya, misi kita sekarang nyaring data ini nih, biar paham apa sih yang sebenarnya bikin kaya di luar cerita-cerita populer gitu. Siap bongkar mitosnya? Siap, siap. Yang paling seru dari data ini tuh sering banget hasilnya nabrak asumsi kita. Kita kan udah biasa ya dengar cerita sukses yang heboh di media. Iya, yang viral-viral gitu. Betul. Tapi data pajak anonim ini, wah ngasih pandangan yang jauh lebih apa ya? Membumi lah. Lebih luas. Dan seringkali, cukup mengejutkan. Soal jalan menuju kaya tuh gimana? Ayo deh, kita lihat angka-angkanya ngomong apa. Oke, buat mulai nih kita lihat satu studi kasus yang, ya jujur aja mungkin kedengarannya agak datar ya di awal, tapi hasilnya luar biasa loh. Kita ngomongin Kevin Pierce, ini nama samaran ya pastinya, dia distributor bir grosir. Distributor bir, oke. Kerjanya ya gitu deh, banyak ngurusin spreadsheet, rapat sama pemasok, logistik pengiriman. Mungkin kakeknya dulu pas mulai bisnis ini habis larangan alkohol dicabut, ceritanya lebih seru kali ya. Iya kali. Zaman pionir. Tapi bisnis Kevin sekarang ngakunya dia sendiri sih ya, agak membosankan. Nah, tapi di sini nih ironinya. Walaupun membosankan, bisnisnya Kevin ini, distribusi bir ini, konsisten banget hasilin jutaan dolar. Data pajak yang kita bahas ini nunjukin loh, kalau sektor distribusi minuman grosir itu salah satu bidang dengan probabilitas paling tinggi buat pemiliknya masuk ke kelompok 0,1% terkaya di Amerika. Wow, 0,1% teratas ya. Ya, dan yang menarik lagi, jam kerjanya relatif normal. Sering kelar jam 4 atau 5 sore. Wah, enak dong. Kevin sendiri bilang, ini emang membosankan banget, tapi tiap hari kita bisa hasilin lebih banyak uang. Nah, ini kan langsung nabrak gambaran umum soal orang kaya yang harus kerja gila-gilaan 24/7 di bidang yang super inovatif kan? Persis, beda banget ya sama bayangan kita. Dan ini jadi bikin mikir, kenapa sih sebelum ada data segede ini, susah banget buat bener-bener tahu siapa yang kaya? Salah satu alasannya nih, kalau ngandelin pengakuan atau penampilan luar aja, itu nggak bisa dipegang. Nggak bisa banget. Ada contoh ekstrim kan, kayak Jack McDonald, pengacara yang hidupnya hemat banget, bajunya lusuh, ngumpulin kupon, pas meninggal warisin 187,6 juta dolar. Gila ya? Sebaliknya, ada penipu kayak Anna Sorokin yang berhasil meyakinkan banyak orang kalau dia pewaris kaya raya. Jadi ya, yang kelihatan di luar sering banget nipu. Terus alasan kedua, yang ini relevan banget sama bahasan kita, itu bias pemberitaan media. Media kan secara alami lebih suka cerita yang dramatis, yang jual gitu. Yang heboh ya. Iya. Pendiri startup teknologi yang jadi miliarder semalam. CEO gajinya selangit. Selebriti gaya hidupnya mewah. Nah ini secara nggak sadar ngebentuk persepsi kita kalau ya itulah cara utama jadi kaya. Padahal, data pajak ini bakal nunjukin kalau realitasnya seringkali jauh lebih biasa aja, tapi lebih konsisten. Nah, lompatan besarnya itu terjadi pas sekelompok peneliti, ada Matthew Smith, Danny Yeagan, Owen Zidar, sama Eric Zwick, mereka dapat akses ke data pajak semua wajib pajak di Amerika. Udah dianonimkan sih. Semua, bukan sampel aja? Bukan sampel, komprehensif. Makanya ini studi paling dalam yang pernah ada buat metain siapa orang kaya dan yang lebih penting, duit mereka datangnya dari mana. Ini kayak ngebuka kotak hitam kekayaan gitulah. Oke, ayo kita bongkar nih temuan kunci pertama dari brankas data ini. Mungkin ini nggak terlalu surprise ya buat sebagian orang, tapi fundamental banget. Mayoritas orang super kaya yang kelompok 0,1% teratas itu, mereka pemilik bisnis, bukan orang yang gajinya super tinggi. Angkanya jelas banget. Data nunjukin cuma sekitar 20% dari kelompok elit 0,1% ini yang sumber pendapatan utamanya dari gaji. Coba flu ya. Iya, sebaliknya 84% dari mereka itu dapat setidaknya sebagian pendapatan signifikan dari punya bisnis. Jadi jalur kepemilikan aset produktif ini jauh lebih dominan buat nyampe puncak piramida kekayaan dibanding sekedar nerima gaji walaupun gajinya gede banget.
Artinya gini dong, kalau kita bayangin ada 10 orang di kelompok 0,1% teratas itu, Heeh. paling cuma 2 orang yang kayak CEO bergaji fantastis atau pembawa berita terkenal. Sementara 8 orang lainnya, atau ya sebagian besar dari mereka, lebih mirip si Kevin Pierce tadi, pemilik bisnis. Perbandingannya kira-kira 1:3 atau 4 lah ya, antara yang gaji tinggi sama yang punya bisnis. Ada ilustrasi yang kuat banget buat ini. Bandingin Jerry Richardson sama Jerry Rice. Jerry Richardson, dia mantan pemain football, terus punya lebih dari 500 gerai restoran cepat saji Hardee's. Kekayaannya ditaksir nyampe 2 miliar dolar. 2 miliar dolar dari Hardee's. Iya. Nah, bandingin sama Jerry Rice. Dia kan dianggap banyak orang pemain football terbaik sepanjang masa. Total penghasilan karirnya dari main football cuma sekitar 42,4 juta dolar. Cuma ya, padahal gede juga sih 42 juta. Gede, tapi bandingin sama 2 miliar. Pelajarannya jelas banget. Punya aset yang hasilin pendapatan 500 restoran, itu potensi skala kekayaannya jauh banget ngalahin pendapatan dari keahlian atau kerjaan bergaji tinggi, 1.549 tangkapan bola. Tentu, ya, Richardson ini ada isu kontroversial di akhir karirnya, tapi fokus kita di sini kan prinsip ekonomi kepemilikan aset versus gaji. Paham, paham. Fokus ke pelajarannya ya. Oke, jadi fix ya. Punya bisnis itu penting. Tapi, nah ini bagian rumitnya. Nggak semua bisnis sama kan? Banyak banget bisnis yang gagal. Jadi pertanyaannya bukan cuma punya bisnis, tapi punya bisnis yang tepat. Gimana data ini bantu kita ngertiin bisnis kayak apa yang peluangnya lebih oke? Nah, ini pertanyaan krusial. Ada studi menarik dari Luo dan Stark, mereka neliti usia rata-rata berbagai jenis bisnis. Polanya menarik nih, bisnis yang sering dianggap keren atau seksi kayak toko kaset, rata-rata cuma tahan 2,5 tahun. Tempat main arcade, toko mainan, toko buku, toko baju, itu cenderung umurnya pendek. Cepet tutup ya? Iya, sebaliknya, bisnis yang mungkin kedengaran lebih biasa, kayak praktek dokter gigi, rata-rata bisa tahan sampai 19,5 tahun. Ini udah ngasih petunjuk awal sih. Terus data pajak IRS yang gede ini ngomong apa? Bidang mana yang paling banyak dihuni pemilik bisnis super kaya? 0,1% teratas. Awalnya, peneliti lihat daftar berdasarkan jumlah absolut pemilik kaya. Yang muncul itu penasihat investasi, kontraktor khusus kayak tukang ledeng, listrik gitu, pusat perawatan rawat jalan, klinik, restoran, sama dealer mobil. Nah, di sini nih kita mesti hati-hati banget. Kalau cuma lihat jumlah absolut aja, bisa salah arah kalau tujuannya mau ngertiin peluang sukses. Contohnya restoran tadi. Oke. Mereka masuk daftar teratas ya, karena jumlah restoran di AS itu banyak banget, lebih dari 210.000. Tapi, dari semua pemilik restoran itu, cuma sekitar 2% yang berhasil nembus 0,1% terkaya. Peluangnya relatif kecil jadinya. Sekarang kita lihat dealer mobil. Jumlahnya jauh lebih dikit, sekitar 25.200 bisnis. Tapi, dari jumlah itu, sekitar 20,8% pemiliknya ada di kelompok 0,1% teratas. Wow, 20,8%. Jauh banget bedanya sama restoran tadi ya. Jauh banget. Artinya, secara statistik, peluang lu buat jadi super kaya itu kira-kira 10 kali lipat lebih tinggi kalau punya dealer mobil dibanding punya restoran. Jadi kuncinya itu lihat persentase atau probabilitas sukses finansial di suatu bidang, bukan cuma jumlah orang kaya di dalamnya. Ikan ya, jadi biar dapat gambaran yang lebih akurat soal jalur cepat ini, penelitinya masang filter yang lebih ketat nih. Mereka nyari bidang bisnis yang memenuhi 2 syarat. Pertama, harus ada minimal 1.500 pemilik bisnis di bidang itu yang masuk 0,1% teratas, biar nggak terlalu niche banget. Biar gak terlalu kecil pasarnya. Kedua, minimal 10% dari total bisnis di bidang itu harus punya pemilik di kelompok 0,1% teratas. Ini buat nunjukin probabilitas suksesnya tinggi. Betul. Dan skala filter ketat ini diterapkan ke data gabungan pajak dan sensus, cuma 7 bidang bisnis yang lolos. Kita sebut aja ini jalur tol menuju kekayaan yang ketemu dari data. Ini daftarnya ya. Sama perkiraan probabilitas pemiliknya masuk 0,1% teratas. Penyewa real estate, less sales of real estate, peluangnya sekitar 43,2%. Ini paling tinggi nih. Hampir setengahnya ya, gede banget. Iya. 2, aktivitas terkait real estate, peluang 25,2%. 3, dealer mobil, peluang 20,8%. Muncul lagi dia. Konsisten ya dealer mobil ini? Konsisten. 4, aktivitas investasi keuangan lainnya, kayak penasehat keuangan independen gitu, peluang 18,5%. 5, seniman,
penulis, dan pekerja seni independen peluang 12,5%. Nah, ini yang paling nggak disangka banyak orang. Iya, ini agak aneh sih. Nanti kita bahas ya. 6, jasa profesional ilmiah dan teknis lainnya, peluang 11,7%. Kategori ini termasuk bisnis kayak middleman, pedagang grosir barang tahan lama, sama riset pasar. 7, manajemen perusahaan dan usaha, peluang 10%. Aku perhatiin nih beberapa bidang di daftar ini, rasanya kok biasa aja gitu ya. Dealer mobil lagi. Terus ada pedagang grosir barang tahan lama, bisnis yang beli dari pabrik jual ke retailer. Riset pasar. Ini jelas bukan sektor yang sering dielu-elukan sebagai jalan pintas jadi miliarder teknologi atau bintang film gitu. Nggak ada startup AI atau studio film di sini memang. Justru sektor yang lebih membumi gitu ya. Tapi aku penasaran soal nomor 5 tadi. Seniman, penulis, pekerja seni independen. Bukannya ini nabrak stereotip seniman kelaparan? Dan bukannya tadi kita bilang bisnis yang seksi cenderung cepat gagal? Kok bisa ini masuk daftar dengan probabilitas 12,5%? Nah, ini poin bagus banget dan perlu klarifikasi penting nih. Ada yang namanya bias seleksi, selection bias di statistik yang main di sini. Bias seleksi. Maksudnya? Data pajak ini kan definisinya cuma nyatet seniman, penulis, atau kreator independen yang udah cukup sukses sampai mereka daftarin diri sebagai bisnis buat pajak. Artinya, data ini nggak nangkep ribuan atau mungkin jutaan orang yang nyoba berkarir di bidang kreatif tapi belum nyampe tingkat pendapatan yang signifikan. Makanya angka peluang 12,5% itu adalah peluang buat mereka yang udah berhasil bikin bisnis di bidang seni. Kalau kita hitung semua orang yang nyoba, peluang nyata buat sukses gede mungkin jauh lebih rendah. Katakanlah 1:100 sampai 1:200. Tapi, dan buku ini bahas lebih lanjut di bab lain, ada strategi berbasis data yang bisa dipakai kreator buat ningkatin peluang mereka secara signifikan. Mungkin bisa deketin 1:10. Oh, jadi ada caranya gitu ya? Ada. Ini soal cara mereka bangun audiens, masarin karya, manfaatin platform, dan lain-lain. Paham-paham. Jadi, ini bukan berarti jadi seniman itu pasti kaya. Tapi data nunjukin kalau orang berhasil bangun bisnis kreatif yang jalan terus, peluang buat nyampe kekayaan tinggi itu ada. Dan mungkin lebih baik daripada di beberapa bisnis keren lain yang persaingannya lebih parah dan untungnya tipis. Jadi, bukan sekedar mimpi, tapi perlu strategi cerdas juga. Betul sekali. Sekarang kita gali lebih dalam yuk. Kenapa sih 7 bidang di jalur tol menuju kekayaan ini bisa untung terus secara konsisten? Apa nih mekanisme ekonominya? Kuncinya itu ada di kemampuan mereka buat ngehindarin apa yang disebut ekonom kondisi laba nol, zero profit condition. Kondisi laba nol? Apa tuh? Itu situasi di mana persaingan ketat banget dan produk atau jasanya gampang banget ditiru, sampai harga kepaksa turun terus deketin biaya produksi. Jadinya untung susah dipertahanin. Oh, kayak cerita fiksi 3 penjual barang sama, Sarah, Lara, Clara, yang perang harga terus sampai nggak ada yang untung. Atau di dunia nyata, kayak pasar supir taksi zaman dulu sebelum ada aplikasi. Nambah supir dikit aja bisa ngurangin pendapatan semua orang. Nah, gimana bisnis kayak dealer mobil atau sewa real estate ini bisa lolos dari perang harga kayak gitu? Tadi disebut parit pelindung atau moat ya? Tepat, parit pelindung ini semacam penghalang yang ngelindungin bisnis dari saingan langsung dan bikin mereka bisa jaga margin untung yang sehat. Ada beberapa jenis parit utama nih yang relevan sama daftar kita. Pertama, perlindungan hukum atau regulasi. Ini jelas banget kelihatan di dealer mobil sama distributor minuman, kayak si Kevin Pierce tadi. Sering ada batasan jumlah lisensi, aturan zonasi, atau syarat modal gede yang bikin pemain baru susah masuk buat ganggu pasar yang udah ada. Oke, jadi ada aturannya ya? Kedua, skala ekonomi atau keahlian khusus expertise. Ini berlaku buat bidang kayak jasa investasi atau riset pasar. Buat bangun reputasi, jaringan klien yang kuat, atau database proprietary, itu butuh waktu, investasi, sama keahlian mendalam. Tapi, begitu jadi, bisnis ini sering gampang di-scale. Misalnya, laporan riset yang sama bisa dijual ke banyak klien, atau dana kelolaan investasi bisa ditambah tanpa biaya nambah gede-gede amat. Pesaing baru susah niru ini cepat-cepat. Ketiga, merek atau keunikan personal brand, and uniqueness. Ini parit utamanya seniman, penulis, sama pekerja seni independen. Fans atau kolektor mau bayar lebih buat karya dari orang tertentu karena ada koleksi personal atau suka sama gaya uniknya. Keunikan ini susah ditiru atau diganti sama pesaing yang harganya lebih murah. Masuk akal.
Pertanyaan lagi nih, kenapa industri global gede yang mereknya kuat banget dan skalanya masif, kayak sepatu olahraga atau software, nggak muncul di daftar 7 teratas ini? Bukannya Nike atau Microsoft punya moat yang dalam banget? Mereka emang punya parit kuat, tapi struktur industrinya beda. Industri global kayak gitu cenderung didominasi sama segelintir raksasa aja. Nike, Adidas, Microsoft, Google, dan lain-lain. Oh iya benar juga, pemainnya itu-itu aja ya? Iya, perusahaan-perusahaan ini punya sumber daya luar biasa buat marketing global, R&D, sama narik talenta terbaik dunia. Akibatnya, meskipun pasarnya gede, susah banget buat pemain baru atau bisnis skala menengah buat masuk dan saingan secara efektif ngerebut pangsa pasar dari raksasa-raksasa ini. Mereka bikin parit yang juga ngalangin pendatang baru. Sebaliknya, banyak bidang di jalur tol menuju kekayaan kita, ini fokusnya lebih lokal atau nargetin ceruk pasar niche yang spesifik. Nah, ini secara otomatis ngelindungin mereka dari persaingan langsung skala global. Oh gitu ya? Real estate kan lokal banget. Dealer mobil sama distributor grosir sering dilindungi regulasi negara bagian atau lokal, plus hubungan bisnis jangka panjang di wilayah tertentu. Seniman independen, meskipun karyanya bisa mendunia, seringnya bangun basis fans setia yang gak gampang direbut sama seniman paling terkenal sekalipun. Mereka main di arena yang ukurannya pas lah, gak kekecilan, tapi juga gak kegedean sampai narik perhatian raksasa global buat masuk dan dominasi. Jadi mainnya di kolam yang tepat ya. Wah, ini bener-bener ngebalikin cara pikir konvensional sih. Jadi, setelah kita gali semua data dan analisis ini, apa sih intisari praktisnya yang bisa diambil sama pendengar kita? Yang mungkin lagi mikirin jalur karir atau bisnisnya. Bisa dirumusin jadi semacam checklist strategis nggak? Bisa. Berdasarkan temuan kunci dari data ini, kita bisa bikin 3 pertanyaan strategis buat ngevaluasi potensi kekayaan sebuah jalur bisnis. Apakah ini melibatkan kepemilikan bisnis? Data jelas banget nunjukin kalau punya aset produktif, itu jalur paling umum ke kekayaan ekstrim, bukan cuma gaji tinggi. Oke, nomor 1, punya bisnis. 2, apakah bisnis ini punya cara buat hindarin persaingan harga yang hancur-hancuran, zero profit condition? Dengan kata lain, ada parit pelindung yang jelas nggak? Entah itu regulasi, skala, keahlian unik, merek personal, atau halangan masuk lainnya. Ada muatnya nggak gitu ya? Betul. 3, apakah bisnis ini bisa hindarin dominasi langsung dari raksasa global? Fokusnya cukup lokal nggak? Cukup spesifik, niche nggak? Atau punya keunikan yang susah ditiru massal sama pemain gede? Menarik nih. Jadi, jawab iya buat 3 pertanyaan ini nggak otomatis jamin sukses ya, pasti. Tapi data ini nunjukin kalau memenuhi 3 kriteria ini, secara signifikan ningkatin probabilitas atau kemungkinan buat nyampe tingkat kekayaan yang lumayan gede. Ini bisa jadi kerangka pikir berbasis bukti yang kuat pas ngevaluasi peluang. Persis. Ini bukan jaminan, tapi kayak navigator berbasis data lah. Tentu aja faktor lain kayak eksekusi, timing, keberuntungan, sama karakter pengusahanya juga penting banget. Bahkan di sektor terbaik pun ada yang sukses banget, ada juga yang gagal. Dan karakteristik pengusaha itu sendiri, wah itu topik menarik tuh buat kita bedah di lain waktu ya. Jadi kesimpulannya nih, data pajak skala gede ini ngelukis gambaran yang cukup beda ya soal siapa yang diem-diem jadi kaya di Amerika. Bukan cuma CEO teknologi atau bintang film yang selalu nongol di berita, seringnya mereka itu pemilik bisnis regional atau lokal di sektor-sektor yang mungkin kedengarannya kurang wah. Dealer mobil, distributor minuman, pengelola properti sewaan, konsultan riset pasar. Betul, ini benar-benar ngubah perspektif soal gimana kekayaan dibangun. Data ini nyaranin kalau jalan menuju kaya itu seringnya nggak lewat sorotan media, tapi lewat kepemilikan bisnis yang cermat di ceruk pasar yang tepat, ceruk yang aman dari persaingan brutal dan jangkauan langsung para raksasa global. Strategi bukan cuma sensasi. Dengar analisis berbasis data ini, ada pergeseran nggak dalam pandangan Anda soal apa itu pekerjaan impian atau bisnis ideal? Apakah jalur yang mungkin kelihatan membosankan tapi secara strategis menjanjikan, menurut data ini, sekarang jadi kelihatan sedikit lebih menarik? Coba dipikirin deh. Sampai jumpa di sesi telaah mendalam berikutnya.